Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema dari kartu ini yang terbuka ya. Oke, apa yang akan kita bahas dalam pembacaan kali ini? Exchanging gift. Berarti gini. Kalau ini tentang cinta ya, berarti cinta itu artinya kan pertukaran energi antara dua makhluk ya, atau dua orang. Jadi kalau misalkan cinta yang kamu miliki berbalas, maka hubungan kalian akan penuh dengan eksponensial ya. Ya kalian akan bisa memberi dan menerima untuk hubungan ini, dan bahkan hubungan itu akan bisa berkembang dan mengalami keberlimpahan ya, saling mengalir di antara kalian berdua. Kalian akan menerima keberkahan ya, terus juga kalian akan mendapatkan hadiah-hadiah sebagai balasannya ya. Jadi kalau aku lihat di sini, cobalah untuk membuka hatimu, biarkan hatimu terisi oleh cinta dari orang-orang yang memang ingin memberi cinta mereka terhadap kamu. Biarkan cinta itu masuk dan mengalir ke dalam dirimu ya, agar kamu memang benar-benar merasa dicintai. Jadi kalau aku lihat kemungkinan saat ini kamu kayak menutup hati terhadap cinta, atau mungkin kamu kayak nggak percaya atas cinta ya, bisa jadi atau ini bisa jadi cinta sepihak ya, entah siapa, entah kamu yang mendapatkan cinta sepihak atau dia yang mendapatkan cinta sepihak. Kita lihat energinya. Intinya di sini disuruh untuk membuka hati ya. Oke, kita lihat ceritanya seperti apa ini. Oke. Oke, aku melihat di sini ada salah satu di antara kamu atau si dia yang mungkin saat ini berdealing dengan kamu itu kayak sedang dalam persimpangan ya, kayak lagi bingung untuk memutuskan sesuatu atau melakukan suatu langkah atau keputusan. Mungkin kalian akhir-akhir ini sering bertengkar atau perlu untuk menyepakati suatu masalah di hubungan kalian yang mungkin masalahnya sangat krusial gitu ya. Dan aku lihat di sini kayak kalian butuh ruang untuk bernafas, butuh waktu untuk memikirkan yang terbaik harus gimana ya. Karena kalau aku lihat saat ini kayak salah satu di antara kamu dengan dia, atau mungkin kalian berdua saat ini sedang memikirkan untung ruginya di situasi ini dalam mengambil mengambil suatu keputusan gitu ya. Karena aku lihat di sini kayak masih ada yang ragu-ragu nih untuk memutuskan suatu langkah ke depannya di hubungan kalian.
karena ada satu pihak yang memang atau mungkin kedua belah pihak. Jadi gini, melepaskan sulit, bertahan sakit. Tahu ya, paham ya? Jadi ada perasaan mau melepaskan sulit, tapi kalau mau bertahan tapi sakit. Jadi aku harus gimana? Nah, kayak gitu ya. Ada situasi seperti itu yang kalian rasakan, baik salah satu di antara kalian atau dari kedua belah pihak seperti itu. Sehingga saat ini kayak ada seseorang yang sedang memikirkan gimana caranya untuk yang terbaik di hubungan ini. Kalau memang ternyata keputusan akhirnya harus berpisah, ya berarti aku harus siap kehilangan dia selamanya, tidak akan bisa bersatu kembali, tidak akan bisa bersama. Jadi harus siap menanggung kehidupan baru bersama mungkin orang baru, atau kehidupan dengan diri sendiri aja. Atau kalau misalkan nanti keputusan adalah tetap bersama, berarti harus siap memperjuangkan, saling mengerti ya, semuanya tentang aku dan kamu, kayak gitu, paham ya? Jadi saat ini kayak sedang mempersiapkan mental, apapun nanti yang terjadi itu harus dipersiapkan dari sekarang, kayak gitu. Karena kalau udah ada Five of Swords, masalah yang krusial di antara kamu dengan dia saat ini adalah tentang pengkhianatan, perselingkuhan. Kalau dalam percintaan tuh ya, pengkhianatannya ya perselingkuhan, kayak gitu. Terus itu juga aku lihat di sini tuh ada sifat dari seseorang yang ternyata punya perilaku merusak diri sendiri, entah dia memakai narkoba, entah dia mungkin suka hubungan bebas ya, menjalin hubungan bebas seperti itu loh ya, atau yang intinya itu merusak diri sendiri gitu. Sehingga pasangan tuh jadi kayak geram gitu loh, gimana harus bisa merubah perilaku dan sikap dia yang seperti ini gitu loh ya. Bahkan aku lihat banyak sekali ketidaksepakatan di antara kamu dengan dia, sampai-sampai aku lihat di sini kamu dengan dia kayaknya lagi musuhan nih ya, lagi diem-dieman, lagi ada rasa males untuk berkonflik terus-terusan dengan dia, karena selama ini memang selalu terjadi konflik di antara kamu dengan dia. Terus itu juga ada komunikasi yang tidak terjalin dengan baik ya, komunikasi kalian buruk di sini. Jadi aku lihat kalau udah ada Five of Swords itu memang udah menunjukkan kegagalan di dalam hubungan ini. Makanya di sini terjadilah perpisahan di antara kalian atau perceraian di antara kalian ya, karena memang masalahnya sangat parah gitu loh. Masalahnya memang sangat, oh my god, ini besar sekali gitu ya. Sulit bagi kalian untuk tetap bertahan. Makanya itu, bertahan sakit, melepaskan sulit gitu ya. Kalau misalkan kamu tidak merasa bahwa melepaskan gak sulit kok gitu ya, berarti dia yang merasa bahwa melepaskan kamu itu sulit, tapi bertahan juga sakit. Atau kamu yang merasa bertahan itu sakit, makanya kamu merasa ya melepaskan lebih baik daripada tetap bertahan, seperti itu. Ya, aku lihat di sini sudah terungkap ya perselingkuhan yang pernah terjadi ya di antara kamu dengan dia. Siapa nih yang selingkuh? Kalau misalkan di sini dia, oke, kita anggap dialah yang berselingkuh ya. Kalau di sini memang dia yang berselingkuh, dia berkhianat terhadap kamu, dia menipu kamu, dia melakukan kebohongan-kebohongan apapun yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu. Aku lihat di sini semuanya sudah terbongkar. Semuanya sudah terungkap ya, dan aku lihat di sini kamu sudah tahu sifat asli dia, apa yang selama ini dia lakukan di belakang kamu. Kamu sudah tahu semuanya. Aku lihat di sini kamu sudah tahu. Dan kalau misalkan saat ini memang kamu dengan dia belum menikah, aku lihat di sini kamu mulai untuk kembali bangkit ya, mulai memulihkan ketenangan dan rasa kepercayaan dirimu setelah mengalami masa-masa sulit antara kamu dengan dia ya. Karena kalau di sini mungkin selama ini memang sebenarnya dari awal kamu sudah diberikan petunjuk kepada semesta bahwa nih orang nggak baik, bahwa nih orangnya punya sesuatu yang nggak baik gitu ya. Hanya saja mungkin selama ini kamu selalu mendenial, kamu selalu nggak percaya dengan insting yang semesta kasih ke kamu, sehingga benar-benar semuanya dibongkar, semuanya dibuka
Dan aku melihat di sini kayaknya kamu memang sudah mengabaikan dia dan tidak mau menerimanya lagi gitu ya. Ya karena kamu sudah tahu banget kan ini orang seperti apa, aslinya seperti apa, semuanya juga sudah terbongkar. Jadi sekarang kamu sudah jelas gitu ya. Bahkan juga kenapa kamu kemarin mendinal itu ya karena itu karena ada perasaan kamu mungkin belum bisa menerima, akhirnya kamu mendenial gitu ya. Ya sekarang semuanya sudah terbongkar, justru malah sekarang kamu yang menghindar dan kamu tidak mau menerima dia lagi dalam hidupmu. Oke, Eight of Cups. Ya, aku lihat di sini ada salah satu di antara kalian ya, bisa jadi ini kamu. Kayak merasa bahwa udah deh hubungan ini kayak sudah tidak bisa lagi tertolong, sudah tidak bisa lagi dipertahankan, sudah tidak bisa lagi tetap bersama karena memang ada masalah yang cukup krusial, masalah yang cukup besar dan mungkin bagimu tidak terampuni, mungkin bagimu sudah menyakitkan sekali sehingga memilih untuk udah deh minggat. Udah deh mending selesaikan saja hubungan ini. Tapi sayangnya di sini ada Eight of Cup-nya itu reverse. Jadi ada sesuatu yang belum selesai di antara kamu dengan dia. Ya, jadi aku rasa semesta akan mendatangkan dia ke kehidupanmu lagi untuk menyelesaikan sesuatu yang belum selesai, belum benar-benar selesai di antara kamu dengan dia. Terus itu juga aku melihat di sini memang perjalanan hubunganmu dengan dia selama ini nggak baik ya, nggak baik. Banyak sekali gangguan, banyak sekali ketidakpuasan yang kalian rasakan di hubungan ini. Mungkin juga memang karena ada perbedaan di antara kalian ya, entah perbedaan pola pikir, pandangan, sudut pandang, tujuan atau apapun itu ya. Terus itu juga aku melihat selama ini ternyata banyak sekali kesedihan yang kamu rasakan, ketidakpuasan, penyesalan ya dalam mengambil suatu keputusan. Apalagi di sini aku lihat kamu merasa kayak tidak benar-benar dicintai oleh dia, seperti itu ya. Terus itu juga aku melihat di sini ya yang menjadi momok di hubungan ini adalah ketika dia ternyata sering sekali atau berulang kali menghadirkan pihak ketiga atau pasangan lain untuk ya bersama dia, tapi nyatanya itu hanya untuk dia nikmati dalam kesenangan di awal hubungan aja gitu loh. Jadi dia sering bergonta-ganti pasangan hanya untuk menikmati kesenangan dalam hubungan di awal-awalnya aja. Setelah bosan ya udah berpisah gitu loh. Jadi nggak ada keseriusan baik dengan kamu ataupun dengan yang lainnya, sehingga ini yang membuat kamu kayak dipermainkan seperti itu ya. Kemudian juga aku melihat di sini ternyata memang dia ini orang yang tidak dewasa ya dalam mempertahankan suatu hubungan. Terus juga ada pertanda ada kondisi mental dia yang sakit di sini aku lihat ya. Terus itu juga aku melihat di sini dia itu orang yang sangat memiliki harga diri yang sangat tinggi. Tapi herannya dia ini juga selalu salah dalam memilih pasangan atau memilih orang. Jadi ketika dia sudah bertemu dengan sosok kamu yang semesta kasih gitu ya, kamu udah sosok yang terbaik gitu, tapi dia selalu merasa kurang. Akhirnya di sini dia mencari yang lain. Dia beranggapan kalau misalkan yang lain mungkin dia akan bertemu dengan sosok yang lebih baik dari kamu, entah lebih cantik kah, lebih kaya kah, lebih sukses, lebih perhatian, lebih sayang, lebih dari kamu. Nyatanya tidak ada yang lebih baik dari kamu gitu. Justru malah dia mendapatkan kekecewaan atau justru malah sebaliknya dia yang dimanfaatkan oleh pasangannya yang lain kayak gitu. Jadi dia selalu mendapatkan pasangan yang di luar ekspektasi dia gitu loh. Tidak sesuai dengan ekspektasi dia gitu ya. Dan dia selalu salah dalam menarik orang-orang yang ada di sisi dia gitu loh. Terus itu juga tidak tahu ya, tidak peduli seberapa hebatnya dia dalam memilih pasangan, dia selalu tidak mencapai suatu kepuasan dalam dirinya gitu ya. Dia tidak mendapatkan kebahagiaan, ketenangan bersama yang lain seperti itu. Dan justru malah di sini dia mendapatkan masalah-masalah dalam hubungan
gitu. Terus itu juga dia dianggap tidak bermoral, atau bahkan dia dianggap juga tidak sehat secara psikologis, secara mental, yaitu karena sering sekali bergonta-ganti pasangan dan hanya menjalani hubungan sebentar-sebentar aja. Entah itu dianggap oleh teman-temannya, keluarganya, atau termasuk kamu menganggap bahwa nih orang ada sakit nih mentalnya, kayak gitu. Ya, karena ya itu tidak pernah menseriusi hubungan dengan seseorang, hanya menjalani hubungan di awal-awalnya doang. Setelah itu ya udah dia berpisah, cari yang lain gitu loh. Paham ya? Jadi kayak bisa dibilang aneh nih orang. Ya, ada gangguan jiwa, ada gangguan secara mental, psikologisnya terganggu gitu. Ya, itu karena itu ya hanya ingin kesenangan-kesenangan di awal menjalin hubungan aja. Dan aku melihat bahwa ternyata dia ini merasa kayak kamu mungkin memberikan penilaian yang tidak adil terhadap dia. Kamu sering menuduh dia atau menyalahkan dia, atau bahkan kedua belah pihak sama-sama saling menyalahkan atau sama-sama saling menuduh, menilai yang tidak menilai tidak baik atau tidak adil satu sama lain, seperti itu, sehingga terjadi konflik ya di antara kamu dengan dia. Akhirnya lebih banyak menimbulkan kerusakan di hubungan, seperti itu. Bahkan alih-alih mencoba menyalahkan, aku lihat di sini justru malah kalian itu kayak menutupi menutupi perasaan sampai seperti itu ya. Terus itu juga aku lihat di sini kayak kalau misalkan kalian ingin memperbaiki hubungan ini, maka ya itu kalian harus bisa saling memaafkan pelanggaran-pelanggaran atau kesalahan-kesalahan pasangan sebelum-sebelumnya. Seperti itu. Dan aku lihat di sini komunikasi di antara kalian atau komunikasi yang dia selalu utarakan ke kamu ternyata mungkin tidak jujur gitu ya, dan juga tidak lugas, tidak tegas gitu ya, masih plain plan, masih a i u e o ya. Hari ini ngomongnya A, besok ngomongnya B, besoknya lagi C, kayak gitu. Nggak selalu sejalan gitu ya, nggak selalu sama kayak gitu. Ya, terus itu juga aku lihat di sini dia terlalu gampang terpengaruh dengan komentar-komentar orang-orang di luar sana, atau gampang terhasut oleh orang-orang di luar sana gitu ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang ngomong bahwa kamu itu beginilah, kamu itu, dia gampang terpengaruh gitu. Atau misalkan dibilangnya kalian itu tidak cocok, gampang terpengaruh seperti itu. Aku lihat di sini, apalagi di sini kalau aku lihat juga judgment, berarti kan ada jarak juga kan, LDR, ternyata kamu dengan dia ada jarak yang cukup jauh, sehingga ya itu kayak kehilangan rasa saling percaya gitu loh, kayak, dan juga kayak sulit untuk bisa dipercaya karena ya merasa jauh. Jadi mau kita melakukan apapun di sini sih mungkin pasangan nggak akan tahu, dia berpikir seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat kamu berdealing dengan seseorang yang bertingkah tapi tidak bisa tegas dan tidak jujur. Kayak unrequited love. Aku melihat saat ini dia merasa kayak sudah diabaikan oleh kamu. Ini seperti cinta sepihak. Jadi ternyata dia sebenarnya masih sayang sama kamu, masih cinta sama kamu, tapi nampaknya kamu sudah abai terhadap dia. Kamu sudah tidak peduli ya, aku lihat di sini. Dan aku lihat di sini ada make the effort ya. Aku lihat kayak dia ingin menunjukkan effortnya ke kamu untuk menunjukin bahwa sebenarnya dia masih sayang sama kamu, bahwa dia masih ingin bersama kamu, ingin menunjukkan bahwa dia masih cinta sama kamu, seperti itu. Ya, karena di sini ada soulmate ya, ada ikatan yang kuat di antara kamu dengan dia secara spiritual. Dia masih memiliki chemistry dengan kamu, dia masih memiliki ikatan yang kuat ya. Dia memang orang yang hanya memprioritaskan hal-hal yang bersifat duniawi ya, karir, keuangan, kecantikan ya, secara fisik, apapun yang bersifat duniawi seperti itu.
Tapi aku lihat di sini kayak ada dorongan dari semesta untuk memperjuangkan kamu lagi atau memperjuangkan cintanya lagi di sini ya, karena aku lihat juga kan selain dia masih ada ikatan yang kuat, dia merasa ketika bersama kamu dia merasa nyaman, dia merasa kamu itu orang yang perfect, aku bilang tadi ya, kamu itu orang yang sempurna ya. Itu tadi dia udah sama si A, si B, si C, si D, dia analisa, dia jalani hubungan, ternyata nggak ada yang sebaik kamu, nggak ada yang sesempurna kamu. Jadi menurut dia yang patut untuk mendapatkan dia adalah kamu gitu ya. Dia merasa seperti itu, yang patut untuk mendapatkan dia adalah kamu. Makanya di sini ada energi rekonsiliasi lagi, dia ingin rujuk lagi sama kamu, dia ingin kembali lagi dengan kamu, dia ingin balikan sama kamu, memperbaiki hubungan lagi dengan kamu. Seperti itu kalau aku lihat di sini ya. Oke, jadi ternyata hubungan kamu dengan seseorang ini rumit sekali. Dia orang masa lalumu ya, orang yang sempat dekat atau menjalin hubungan dengan kamu gitu, dan ya dia ingin kembali lagi ternyata ya. Untuk keputusannya silahkan, kalian mau seperti apa dengan orang ini. Kalau misalkan mau dilanjut ya silahkan tapi kalau nggak mau ya sudah gitu ya, karena kalau aku lihat di sini dia masih akan memperjuangkan kamu lagi, dia bakalan datang lagi mengusik kehidupanmu. Siap-siap aja lah ya, siap juga mentalmu akan dicampur adukan lagi nih dengan dia gitu. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Pisces. Pisces ya di sini. Moon Pisces. Ini bulan bisa jadi bulan lahir kalian berdua atau salah satu di antara kalian, atau bulan momen-momen tertentu di antara kamu dengan dia. Ada Juni, Juli, Agustus, Mei, Desember, Februari, September, Maret, dan April. Untuk sionya bisa jadi sionya kamu, sionya dia, situasikan aja lah ya. Ada sio anjing, sio ular, sio tikus, sio naga, sio kelinci, sio kambing, sio ayam, sio babi, sio kerbau. Untuk angkanya di sini bisa jadi tanggal lahir salah satu di antara kalian, atau tanggal lahir kalian, atau tanggal momen-momen tertentu di antara kamu dengan dia, atau mungkin umur kalian berdua salah satunya bisa, atau nomor rumah, atau apapun itu yang berhubungan dengan kamu dengan dia. 13, 23, 11, 12, 19, 20, 5, 26, 2, 18, 30, 1, 4, 31, 7, 6, 17, 8, 15, 27, 21, itu lagi deh 16. Oke. Kerasa cukup alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dengan dia ya. Oke. Ada Z, M, O, Y, A, R, U, L, C, N, T, Q, V, F, P, H, D, B, X, G, E, T,
EKWIS. Oke, aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.